Pernah nggak sih lo ada di situasi di mana lo disalahin oleh seseorang, padahal kayaknya lo nggak bikin kesalahan apa-apa. Tapi di situasi itu, lo malah terima dan diem aja, dan jadi bertanya ke diri sendiri. Lah, kok gue? Atau mungkin lo punya temen yang selalu disalahin pasangannya, tapi anehnya, temen lo ini juga ngerasa bersalah. Nah, beberapa contoh yang gue sebut di atas adalah salah satu bentuk manipulasi psikologis yang namanya guilt trip. Well, kalau lo sering ngalamin atau nemuin hal tadi dan jadi terus-terusan kepikiran atau mungkin overthinking soal rasa bersalah lo, gue mau kasih tahu kalau lo ada di video yang tepat. Biar lo nggak makin mikir negatif dan tahu cara apa yang bisa lo lakuin, lo bisa langsung nonton video ini. Di video ini, gue bakal ngebahas soal guilt trip dan gimana cara ngehadapinnya. Jadi, coba lo relaksin badan lo dan tonton videonya sampai habis, biar dapat keseluruhan insight-nya. Sebelumnya, gue bakal ngejelasin dulu apa yang dimaksud sama guilt trip. Jadi, menurut Dr. Sherry Stines, guilt trip adalah bentuk manipulasi psikologis yang digunakan buat memaksa orang ngelakuin sesuatu dengan memanfaatkan rasa bersalah. Rasa bersalah sendiri merupakan emosi yang cukup powerful. Kenapa? Karena emosi tadi bisa digunain buat memperkuat posisi seseorang dengan cara melemahkan posisi orang lain, baik secara moral ataupun benefit yang bakal didapat. Guilt trip ini sebenarnya bisa terjadi di semua setting, mulai dari hubungan dekat kayak keluarga, hubungan romantis, pertemanan, bahkan di setting profesional. Pada hubungan ini, ada keterikatan emosional dan kepedulian satu sama lain. Karena keterikatan seperti ini, orang yang melakukan guilt trip bakal cenderung lebih mudah buat bikin korban ngerasa bersalah. Terus, sekarang kenapa orang lakuin guilt trip? Well, alasan orang lakuin ini sebenarnya ada banyak dan cukup kompleks. Jadi nggak bisa langsung diseragamin. Mungkin orang lakuin ini buat mencapai keuntungan tertentu misalnya. Tapi seringkali guilt trip ini dilakuin orang buat mengekspresikan rasa frustrasi atau jengkel ketika ada sesuatu yang menghalangi mereka buat mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka. Bentuk paling umum dari guilt trip sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan ngebuat korban ngerasa bertanggung jawab atas rasa sedih atau kecewa yang dia alami. Misalnya aja, lo diundang ke acara ulang tahun temen lo, tapi lo nggak bisa datang karena ada tugas yang harus diberesin. Terus temen lo malah bilang kalau lo jahat lah, nggak menghargai dia lah, dan bisa-bisa acaranya di-cancel kalau misalnya lo nggak datang. Nah, dari situ, kekecewaan temen lo seolah jadi tanggung jawab lo. Dan mau nggak mau, lo harus datang biar temen lo nggak kecewa dan ngilangin rasa bersalah lo. Yang kedua adalah ngebangun interaksi pasif-agresif, kayak isolation atau silent treatment, nyindir, dan menampilkan bahasa tubuh yang nggak enak dan tanpa ngasih tahu apa masalahnya. Dari contoh sebelumnya, misalnya, lo udah ngasih tahu kalau nggak bisa datang ke acara ulang tahun temen lo. Di hari selanjutnya, lo coba kontak temen lo buat tanya kabarnya. Tapi yang ada, chat lo malah dianggurin. Atau pas ketemu, lo didiemin juga dan mungkin nampilin bahasa tubuh yang gak enak. Dan yang ketiga adalah ngingetin kejadian lama ketika lo pernah dibantu sama mereka. Misalnya, dengan bilang, padahal gue sering lo ngebantuin lo, kok sekarang gue minta bantuan dikit aja lo gak mau sih? Dan kalimat lain yang serupa yang bikin kita ngerasa bersalah. Nah, buat lo yang pernah atau sering ngalamin hal kayak gini, mungkin kalian ngerasa kalau dampaknya tuh nggak enak banget ya. Tapi tenang aja, 1% paham kok. Karena make sense juga, kita ngerasa nggak ngelakuin sesuatu, tapi kok yang lain seolah jadi nyalain kita. Terus sebenarnya gimana sih caranya buat ngadepin guilt trip tadi? Nah, mungkin lo bisa mulai dulu dengan take a step back. Seringkali, jadi pihak yang di guilt tripin ini membuat lo ngerasa emosional dan ngerasa bersalah. Ketika lagi ngerasa emosional dan ngerasa bersalah, kalau bisa, hindari dulu buat ambil keputusan termasuk cara ngeresponnya. Karena kayak yang udah gue bilang tadi, rasa bersalah adalah emosi negatif yang bisa dibilang cukup kuat. Nah, ketika ngerasa bersalah, kita bisa aja ngerasa harus ngelakuin apapun yang diminta sebagai hukuman atau penebus dosa. Padahal belum tentu juga lo beneran salah. Kelola dulu emosi lo dan usahain juga buat mengurangi pemberian respon agresif atau guilt trip balik.
Karena bisa aja dari situ lo ngelakuin kesalahan beneran. Jadi, tenangin diri lo dulu, tanya sama diri sendiri kenapa ngerasa bersalah, dan evaluasi juga kira-kira masuk akal atau enggak lo ngerasa bersalah karena hal itu. Kalau ternyata setelah dievaluasi, ternyata lo beneran ngelakuin kesalahan, ya minta maaf dan komunikasiin juga gimana caranya biar ini nggak terjadi lagi. Tapi, kalau setelah dipikir-pikir rasa bersalah lo tuh nggak make sense atau lo emang ngerasa nggak ngelakuin, lo berhak buat komunikasiin kira-kira kenapa teman atau pasangan lo ngelakuin guilt trip itu ke lo. Bisa dengan coba pelan-pelan jelasin pendapat pribadi lo dengan terbuka dan asertif. Kalau emang faktanya lo nggak bikin salah. Selanjutnya, lo perlu paham juga kalau emang ada kemungkinan orang ngelakuin guilt trip karena nggak bisa nyampein keinginannya secara asertif. Jadi, lo bisa coba tanya balik aja. Lo kayaknya lagi kesel banget ya. Ada apa sih? Harapannya, orang ngerasa kita terbuka buat komunikasiin masalah yang ada. Selain itu, lo bisa tanggepin dengan empatik dan minta maaf. Tapi balik lagi, ingat, lo berhak punya pilihan. Nah, kalau dengan cara-cara tadi nggak mempan, atau lo ngerasa sikap dia udah berlebihan dan ngebuat lo nggak nyaman, opsi buat keluar dari hubungan itu selalu bisa lo ambil. Karena, kalau lo tetap maksain ada hubungan itu, ada kemungkinan ke depannya guilt trip itu bisa jadi hal yang normal di hidup lo, dan lo sendiri semakin terjebak di hubungan yang nggak sehat. Kalau lo masih ngerasa susah buat keluar dari hubungan, atau susah ngelakuin cara-cara tadi, nggak apa-apa. 1% paham kok. Ya wajar aja sih, soalnya kita nggak pernah diajarin kan pengetahuan itu di sekolah. Atau lo malah diajarin buat memaklumi guilt trip itu, yang akhirnya jadi hal yang normal buat lo. Makanya, 1% ada di sini buat ngebantu lo paham soal fenomena ini lebih lanjut dan gimana cara mengatasinya. Nah, kalau lo ngerasa lagi ngalamin hal yang sama dan bingung mau cerita ke siapa, atau mungkin kalau hal itu udah cukup mengganggu keseharian lo, bikin kepikiran, dan lo ngerasa dirugikan, atau lo butuh sudut pandang lain tentang masalah lo, gue saranin lo buat ikut layanan konsultasi bareng mentor 1%. Kenapa? Karena di sini lo bisa cerita senyaman mungkin, kerahasiaannya dijaga, dan gak bakal dijudge sama mentornya. Konsultasinya pun juga berlangsung lama, yaitu 75 menit. Jadi, lo bisa cerita sepuas mungkin soal masalah lo. Lo bisa pilih nih, mau mentor yang mana, dan ngejadwalinnya pun bisa kapan aja. Dan selama sesi konsultasi, mentor 1% bakal ngebantu lo buat nemuin solusi dari masalah yang lo hadepin. Lo bisa banget cerita apapun ke mereka, dan nemuin solusinya bareng-bareng. Mentor-mentornya pun juga udah terlatih. That's why udah puluhan ribu orang yang kebantu untuk membuat perubahan positif di hidup mereka lewat layanan ini. Nggak cuma diskusi doang, lo bakal difasilitasi juga dengan berbagai fitur lain. Mulai dari psikotes, kayak tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat karir. Ada juga worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi. Jadi lo bakal dapet banyak banget. Selain ngerasain emosi positif untuk jadi lebih percaya diri nantinya, lo juga dibantuin buat konsisten sama usahanya. Tentunya dari tugas-tugas yang dikasih mentor itu tadi. Jadi, kalau lo mau tahu lebih lanjut, langsung klik aja link di description box, dan lo juga bisa dapetin promo khusus dengan isi kode yang tertera di layar ini di waktu yang super terbatas. Well, sekian buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat biar lo bisa makin aware sama diri sendiri dan lingkungan sosial lo, buat menghindari hubungan gak sehat dan toksik di hidup kita. Dan ingat, kalau lo butuh diskusi lebih lanjut soal guilt trip atau cerita tentang masalah lo, ada mentor 1% yang siap ngebantu lo. Oke? Gue Firde dari 1%. Thanks!